edukasi tentang kesehatan mental. Video konten dia yang banyak ditonton di TikTok itu video yang judulnya bagaimana seseorang itu bisa menenangkan hati supaya tidak terlalu bersedih. Maka dari itu, saya ingin meneliti lebih dalam terkait bagaimana gaya komunikasi yang dilakukan oleh Aldila dalam konten edukasi tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana gaya komunikasi akun Aldila dalam memberikan konten tentang edukasi kesehatan mental bagi kalangan remaja. Fokus penelitiannya, gaya komunikasi pada akun Aldila dalam memberikan konten tentang edukasi mental bagi kalangan remaja yang meliputi 3 konten. Yang pertama konten ngobrol sama Ines Celiu, yang kedua konten meditasi, dan yang ketiga konten boleh ngobrol sebentar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan gaya komunikasi pada akun Aldila dalam memberikan konten tentang edukasi kesehatan mental bagi kalangan remaja melalui media sosial TikTok. Manfaat dari penelitian ini untuk menambahkan wawasan mahasiswa ilmu komunikasi dan memberikan manfaat bagi saya dan perpustakaan. Ada bab 2 dan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Muhammad Al-Hadad Winanta pada tahun 2020 yang judulnya Gaya Komunikasi Dakwah Ustadz Hanan Attaqi dalam Media Instagram ataupun IGTV. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dede Yulianti pada tahun 2022 yang judulnya Analisis Gaya Komunikasi pada akun TikTok @Vina sebagai pembuat konten edukasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi ini diartikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang digunakan dengan situasi tertentu. Jenis dan bentuk dari gaya komunikasi ini terdiri atas sekumpulan perilaku komunikator untuk memutuskan mengambil bentuk dari gaya komunikasi untuk mendapat respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu. Gaya komunikasi ini saya jadikan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana kehadiran akun Aldila sebagai pembuat konten edukasi melalui media sosial TikTok yang menjadi alternatif yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat ataupun dalam mengonsumsi berita ataupun informasi. Teori gaya komunikasi ini saya jadikan sebagai acuan bahwa gaya komunikasi yang digunakan oleh komunikator harus menyesuaikan dengan komunikan yang menerima pesan. Karena penyebaran informasi dapat dengan mudah diterima jika komunikator telah mengetahui komunikasi yang seperti apa yang akan diterapkan. Selanjutnya ada TikTok. TikTok ini adalah platform video yang memungkinkan pengguna untuk bebas membayangkan ide-ide mereka dan mengekspresikan diri dalam bentuk video pendek. Video ini bisa diupload ataupun dibagikan ke semua pengguna TikTok di belahan dunia. Selanjutnya ada kesehatan mental. Kesehatan mental ini merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang baik dari fisik maupun psikis. Kesehatan mental ini meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti tentang analisis gaya komunikasi pada akun TikTok Aldila ini. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di bagian pertama ada judul yaitu analisis gaya komunikasi pada akun TikTok Aldila sebagai pembuat konten tentang kesehatan mental untuk kalangan remaja. Di bawahnya menggunakan teori yaitu teori gaya komunikasi. Terus di bawahnya lagi ada macam-macam gaya komunikasi yang dibagi 6. Yang pertama ada gaya komunikasi mengendalikan, kedua gaya komunikasi 2 arah, yang ketiga ada gaya komunikasi terstruktur, keempat ada gaya komunikasi dinamis, dan yang kelima ada gaya komunikasi supel, yang terakhir ada gaya komunikasi tertutup. Pada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada metode penelitian, lokasinya melalui aplikasi TikTok, dan objek penelitian ini menggunakan akun TikTok Aldila.
Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif. Sumber data ada dua. Yang pertama data primer, yaitu video konten dari Aldila. Yang kedua data sekunder yang dari buku ataupun jurnal. Teknik pengumpulan data yang pertama dengan observasi. Di observasi ini saya mengikuti akun Aldila dan mengamati beberapa konten dari akun Aldila, lalu mengkategorisasikan 3 video konten dari Aldila. Yang pertama yaitu ngobrol sama inner Celiu, yang kedua video meditasi, dan yang ketiga video boleh ngobrol sebentar sebetulnya. Yang terakhir mendokumentasi dalam bentuk tangkapan layar dan mengunggah video tersebut. Teknik menganalisis data yang pertama dengan reduksi, menganalisis konten video si Aldila ini, lalu menyajikan, meneliti apakah yang ditemukan pada video tersebut. Yang terakhir, penarikan kesimpulan, yaitu intisari dari yang didapatkan dari video tersebut. Yang terakhir ada jadwal penelitian. Pada bulan September saya mengajukan judul dan persetujuan judul. Dan pada bulan November keluar surat keputusan ataupun SK. Pada bulan Desember sampai Januari saya bimbingan proposal dan di ACC untuk diseminarkan pada bulan Januari. Dan ini pada bulan Maret saya seminar proposal. Insya Allah pada bulan April perbaikan dan cetak proposal. Mungkin cukup sekian presentasi saya kembalikan ke Bapak Muhammad Ali. Terima kasih kepada Saudari Rina Zahara yang sudah mempresentasikan proposalnya tentang analisis gaya komunikasi pada akun TikTok. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua ibu penelaah, ibu penelaah pertama dan ibu penelaah kedua. Maka tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kita persilakan kepada ibu penelaah pertama. Pada ibu penelaah pertama silakan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali, Bu Cut, Rina Zahara yang saya banggakan, serta peserta seminar yang saya banggakan juga karena masih mau stay di sini udah 2:30 ya kan? Daripada di rumah tidur ya. Iya. Kalau di rumah kan tidur ya. Jadi Rina gimana puasa? Sahur. Bangun jam berapa tadi pagi? Nggak tidur lagi atau tidur lagi habis sahur? Tidur lagi. Nah, bangun jam berapa? 4. Jam 9 ya. Gimana? Kita bisa lanjut? Rina masih ini? Izin merekam bisa. Oh boleh. Gimana Rina? Masih dak-dikduk ya? Nervous? Iya. Dari kapan nervousnya? Sejak Sejak kapan? keluar jadwal. Keluar jadwal udah nervous dari saat itu sampai sekarang gitu ya. Waduh. Ini masih sama levelnya atau makin tinggi levelnya? Udah berkurang sedikit. Oke. Masih panjang tahapnya ya, masih ada 2 lagi, ada semhas, ada sidang, tapi mudah-mudahan semuanya lancar ya. Rina, di judul ini ada influencer, ada content creator, ya kan? Ada 2 yang istilah yang biasa digunakan untuk para selebriti media sosial, ya kan? Jadi saran saya ini kalau yang untuk yang pertama analisis gaya komunikasi pada akun TikTok, influencernya hilang aja. Analisis gaya komunikasi pada akun TikTok @aldila.aak. Saya nggak tahu sebagai pembuat konten ini perlu atau enggak. Atau di sini langsung kita buat tentang kesehatan mental
untuk kalangan remaja. Apa seperti itu atau redaksinya nanti dibuat lebih cantik lagi aja ya. Mungkin nanti akan ada masukan dari Bu Cut. Itu satu. Lalu untuk kata pengantar halaman apa ini ya? Halaman I2. Pengantar. Itu Bapak Mas Riadinya ada 2. Jadi bagusnya yang satu lagi disatukan aja gitu. Sebagai pembimbing, sebagai ini juga gitu. Jadi nggak double namanya di kata pengantar ya. Lalu di daftar isi saya lihat Rina buat ada teori gaya komunikasi kan, terus yang mau dilihat di sini kalau di depan ada redaksi content creator ya kan, atau pembuat konten, tapi di pembuatnya tidak ada di sini. Lalu juga mau ada fokus lagi nih konten-konten untuk remaja gitu kan, tapi remajanya sendiri tidak ada di bab 2. Jadi istilah apapun yang kita gunakan di judul penelitian sebaiknya ada penjelasannya di dalam, sehingga orang nggak punya bayangan ngarang-ngarang sendiri gitu, punya imajinasi sendiri. Konten creator itu apa ya, kesehatan mental itu apa ya, remaja itu apa ya gitu. Jadi itu semua harus dibuat di dalam supaya orang-orang ngerti oh batasannya dalam penelitian ini tuh itu ya. Lalu untuk referensi sendiri saya lihat ini Rina banyak daftar pusaka, tapi di dalam tuh rata-rata sebenarnya yang dikutip punya Yulianti ya kan. Saya terbelakang ada Yulianti, ini ada Yulianti, bab 3-nya ada Yulianti, padahal ada sumber pertama yang bisa dipakai. Yang Yulianti itu sebenarnya kutip dari situ. Atau yang lainnya juga kutip dari situ. Nanti kita lihat ya gimana. Tapi saya juga di sini di latar belakang saya nggak dapat gambaran akun Aldila ini sebenarnya seperti apa, orangnya seperti apa, followersnya seperti apa, jumlah postingannya seperti apa, karena gambarannya tidak ada gitu. Ada nggak di situ di gambar akunnya? Ini aja Bu. Ya, kamu cuma kasih barcode. Iya kali saya buka lagi barcode-nya. Ini kamu kasih barcode di sini, kamu nggak buat di sini. Ini kan seakan-akan saya harus buka dulu kan, saya lihat gitu. Kalau mau lampirkan akunnya gitu, dan contoh kontennya itu ada harusnya di lampiran. Jadi penelaah juga tidak hanya menerka-nerkanya kayak apa ya, ya kan? Ada nggak di laptop? Di laptop ada, coba kasih lihat. Bukan di handphone, di laptop yang bisa di. Kenapa nggak disiapkan? Itu penting loh, karena dia objek kan. Ini kan objek, itu penting untuk ditampilkan. Karena saya nggak punya gambaran soal Aldila dan kontennya seperti apa. Uci tahu? Enggak juga. Cuman kamu dan followersnya yang tahu. Kan? Nanti coba ditambahkan ya. Sebenarnya siapa Aldila ini? Kontennya bagaimana? Ada berapa postingannya? Coba cerita dulu. Dia sering memposting kayak motivasi gitu. Siapa dia? Iya, siapa dia? Latar belakang pendidikannya, keluarganya, dari mana? Mulai kontennya kapan? Kalau untuk yang dibilang yang terkenal banget belum ya Bu. Tapi mulai konten saya nengok di aplikasi TikToknya, dia mulai aktif itu pada tahun 2020. Ya Punya latar belakang apa, dia bahas tentang kesehatan mental misalnya gitu kan, sehingga dia ngasih referensi orang harus begini sopo gitu. Iya, masa mau diteliti nggak tahu. Kalau kita mau teliti kan kita harus punya data dulu, sehingga kita bisa memastikan bahwa ini oke, kita bisa meneliti ini karena memang layak cocok secara apa ya,
secara kebutuhan data yang kita butuhkan tuh ada di situ misalnya. Harus tahu dulu, harus paham dulu objeknya apa, siapa. Untuk nyari tahu tentangnya pun susah sih Bu kalau tentang diri dia pribadi ya Bu. Kalau di Wikipedia atau Google tuh nggak ada. Dari kamu follow akun ini sejak kapan? Tahun lalu kan kalau TikTok tiba-tiba FYP gitu Bu. Jadi cuma karena lihat FYP-nya, bukan karena memang follow. Terus follow. Terus selama follow nggak tahu dia tuh siapa Sering ngasih motivasi gitu aja. gitu. Nggak coba follow yang lain lagi, akun-akun dia yang lain. IG ya. IG. Dapat nggak gambaran siapa orangnya dari situ? Terus tadi masih mahasiswa juga. Kalau kamu mau meneliti, kamu tuh harus pastikan identitasnya. Kita harus tahu karena kita akan menggali banyak informasi, ya kan? Menganalisis, apalagi saya lihat di dalam tuh konten kamu tuh konten analisis. Kalau di dalam kamu buat ya, tapi juga buahnya nggak ada soal konten analisisnya. Itu lebih satu lagi ya. Itu yang nanti kamu harus coba jawab ya, pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya. Siapa, bagaimana, sejak kapan, konten yang pertama itu apa, itu kita harus dapat data mendalam semua soal itu. Kemudian rumusan masalahnya cuma satu ya. Fokus penelitiannya fokus penelitiannya apa? Untuk menganalisis 3 konten dari Aldila ini. 3 aja. 3. Apa aja kontennya? Ada yang pertama konten judulnya ngobrol sama Inner Cilio. Yang kedua ada konten meditasi gitu. Nah, yang terakhir boleh ngobrol sebentar, itu kontennya seperti dia kayak ngasih semangat gitu. Itu 3 konten. Alasan memilih 3 konten ini apa? Dari konten-konten yang lain ini yang paling banyak like-nya. Hanya berdasarkan like dan viewers. Paling ramai. Berdasarkan itu like dan viewers. Di antara views ya. Di antara ketiga ini yang mana yang paling banyak likes-nya? Yang ngobrol sama Inner Cilio. Halaman berapa? Ada 32 objek penelitian. Ngobrol sama Inner Child, jumlah penonton 25,2 juta. Ini kan kontennya semuanya memang tentang kesehatan mental ya? Motivasi dan kesehatan mental. Ada berapa postingan semuanya? Kira-kira 300-an. 300-an. 300-an dan semuanya itu tentang kesehatan mental. Ada juga Q&A gitu, tanya jawab. Tapi yang banyak viewersnya tuh yang ini 3. Terus kenapa hanya 3 dipilih? Yang menarik sih ini Bu. Menarik 3 ini. Yang lain nggak menarik. Menarik itu sangat subjektif ya. Gantung siapa yang lihat. Karena kan viewernya banyak juga ya. Tapi
Tapi kan kalau diurutkan kan dari 1 sampai 10 bisa aja kan. Ada banyak yang melihat atau yang like, misalnya ada kita bisa urut 1 sampai 10 gitu kan. Tapi ini 1 sampai 3. Kenapa 3? Kenapa hanya 3? Satu konten durasinya berapa lama? 1 menit kurang lebih. Kan sedikit kan? Ya. Konten kedua juga segitu. Konten kedua ya 1 menitan. Sedikit. Kamu bayangkan orang yang menganalisis tentang film dan drama, ya kan? Film durasinya bisa sampai 2 jam kan? Panjang. Terus drama, belum lagi drama yang series yang 16 episode, satu episodenya 1 jam. Dan ini hanya 3 konten, 3 konten artinya 3 menit lah kira-kira, ya kan? Terus dengan tiga konten itu kita mau menganalisis gaya komunikasi akun itu. Jadi kita hanya ambil bahasanya ambil sampel dalam tanda kutip itu 3, tapi kemudian kita mengeneralisir bahwa gaya komunikasinya itu begini. Padahal cuma 3 yang kita ambil. Jadi untuk memilih kontennya nanti coba dipertajam lagi gitu kan, sehingga ketika ketemu hasilnya yang baca tuh bisa lihat bahwa oh, oke, ini sudah mewakili, ini sudah cukup mewakili gitu. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, ini kan cuma 3 gitu kan, sementara ada 300-an ya kan kontennya itu ya, setan ya. Jadi tambah lagi. Bukan soal tambah, tapi kamu harus pikirkan kenapa 3 dan apakah itu cukup untuk mewakili gaya komunikasi keseluruhan akun ini gitu. Ya, terus itu belum stop sampai di situ dulu, kita mau lihat lagi nanti cara analisisnya ya. Ini kita sekarang ke halaman 10. Coba buka halaman 10. Ada kajian terbaru di sini kamu buat ya kan. Terus ada lokasinya, harus mau ya. Ini lokasi apa? Lokasi menelitinya. Yang punya akun tinggalnya di mana? Berarti harus yang punya akun. Ya tahu. Ini lokasi ini maksudnya apa sih di sini? Lokasi saya. Lokasi kamu. Kamu nggak punya informan kan? Kalau punya informan berarti lokasinya, coba untuk yang nonton, lokasi itu sebenarnya untuk apa? Untuk yang penelitian di instansi yang ada responden, iya, yang ada informan. Kalau yang dia hanya ada objek penelitian, kira-kira ada lokasi nggak? tidak. Nah, ini diganti aja, masuk ke lokasi. Orang nggak mau tahu tuh lokasi kamu penelitiannya di kamar tidur ya kan? Oh dimanapun enggak, mereka yang mereka ingin tahu lokasi itu, misalnya kamu penelitiannya kuantitatif, ini siapa ini respondennya, orang mana, di mana penelitiannya, cocok nggak kalau misalnya nanti kita mau adaptasi di tempat yang lain misalnya gitu ya. Jadi ini lokasi ganti aja objeknya apa ya, tapi pun itu masih menjadi pertanyaan. Nanti kita lihat di bab 3 ya. Lalu kamu pakai teori gaya komunikasi. Nah, teori gaya komunikasi ini kamu ambil dari buku apa? Ada buku pegangannya enggak? Ada, kutip sana, kutip sini kan? Terus kita bilang lah itu teori gaya komunikasi. Nggak valid. Dari buku teori komunikasi itu dibilang teori gaya komunikasi atau hanya konsep atau hanya deskripsi ya kan, atau apa? Kalau dia bukan teori jangan bilang dia teori, nanti diikutin lagi sama yang lain-lain, tapi udah salah gitu. Ini kamu kutip sana, kutip sini, terus ini juga ya, kita lihat ya halaman 11. Coba buka halaman 11.
paragraf terakhir di situ juga kan ada dalam penelitian dalam kurung Yulianti 2022 Norton menyampaikan gaya komunikasi dapat lalala gitu kan. Ini Norton sendiri sebenarnya bisa dicari di bukunya, di buku Norton. Nggak usah dikutip dari Yulianti. Yulianti ini pasti kutip lagi tuh, coba kamu lihat nanti Yulianti. Norton diambil dari mana sama Yulianti? Kutip lagi dia kan. Jadi udah entah mana-mana nih sumber yang nggak jelas gitu. Katanya Norton yang bilang, karena Norton nggak bilang itu. Norton tuh bilang ada 9 dimensi gaya komunikasi. Jadi sumbernya udah lari ke mana-mana. Jadi saya pikir waktu kamu kutip Norton ini, kamu mau lihat memang 9 gaya komunikasi Norton gitu. Ada dominan, ada dramatik, ada animated, relaxed, gitu-gitu. Ada open, ada friendly. Kalau Norton bilangnya kayak gitu. Tapi ternyata kamu tuh mau melihat gaya komunikasi. Iya, Sylvia Toews and Moss itu kan. Tapi kamu nggak ambil referensi aslinya dari Sylvia Moss itu. Bukunya ada di perpustakaan Sylvia Moss. Jangan aku kutip Yulianti lagi. Yulianti mungkin udah kutip dari mana-mana lagi gitu. Itu udah banyak yang berubah di sini sebenarnya. Kalau kamu bilangnya Sylvia Toews itu ya kan. Padahal ini ada yang sudah dimodifikasi karena hasil penelitian mereka. Karena kutipnya udah nggak jelas lagi dari mana. Nanti kutip ke buku Sylvia Moss itu ya, Sylvia Stewart L. Toews dan Sylvia Moss. Itu kamu cari di perpustakaan bukunya aja, ya. Pegang bukunya, ya. Terus kalau mereka juga nggak bilang itu teori gaya komunikasi. Jadi kalau nggak dibilang teori itu jangan ditulis teori, ya. Lalu karena kita kebiasaan kalau misalnya sehari-hari bilang kita punya teori sendiri gitu kan, tapi apakah teori kita itu secara ilmiah adalah teori? Karena kan ini kajian ilmiah, ya kan? Jadi tidak semua serta-merta ketika sudah banyak digunakan oleh orang lain terus lantas kita menyebutnya sebagai teori. Lalu tadi bab 2 jangan lupa ditambahkan tentang analisis isi. Kamu kan mau analisis isi kan, lalu tentang kesehatan mental ada ya, tentang remaja, lalu tentang pembuat konten karena itu ada di judulnya. Lalu di halaman 27 ini kamu ada tulis dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal, tapi tidak ada penulisnya. Siapa ini Mental Hygiene penulisnya? Ini buku dikutip dari buku lagi, Bu. Ini bukunya ada dari digital. Tulis. Kalau nggak ditulis begini berarti tuh kita pendapat kita. Masuk ke kerangka berpikir. Nah, ini nih menarik nih. Lihat deh ya, halaman 29. Analisis gaya komunikasi pada akun TikTok influencer, kemudian bawahnya teori gaya komunikasi, terus di bawahnya ternyata macam-macam gaya komunikasi yang mau dilihat, mau dianalisis. Tapi kemudian macam-macam gaya komunikasi ini bagaimana cara kita menganalisisnya? Menengok konten video Aldila tadi. Bukan cara nengok gampang, tengok aja, bukan cara menganalisisnya, sehingga nanti kita bisa dapat kesimpulan. Prosesnya bagaimana? Menganalisis video Aldila. Ini bagaimana caranya? Misalnya
kita mau menganalisis jamur, apa kita cuma lihat aja jamurnya? Ada bantuan nggak untuk menganalisis jamur itu? Ada bantuan nggak? Bantuan zat kimia, bantuan alat-alat, ada nggak? Ini kalau kita mau menganalisis gaya komunikasi, kita perlu bantuan nggak? Pakai apa bantuannya? Penjelasan dari macam-macam ini. Penjelasan udah cukup dengan kayak gitu aja. Cukup nggak? Perlu nggak kalau misalnya cuma kita lihat kayak gitu aja jadi deskripsi dia? Belum tahu kan? Jadi ini masih pertanyaan ya, bab 2-nya ya. Ke bab 3 coba buka halaman 31. Nah, di sini baru dibilang paragraf terakhir, analisis isi atau dokumen, content or document analysis, ya kan? Tapi di bab 2-nya nggak ditulis analisis isinya itu punya siapa, menurut siapa, bagaimana. Kalau dalam semiotik kan kita bisa pilih, misalnya kita mau pilih Saussure, kita mau pilih Peirce, kita mau pilih Barth, ya kan? Kita mau pilih Metz, kita mau pilih Julia Kristeva, siapapun tuh ada macam-macam, ya kan? Dan biasanya ditulis dulu di bab 2. Nah ini kalau kita mau pakai analisis isi, ya kan, di halaman 31 ada ditulis kita mau pakai punya siapa. Ini yang jadi pisaunya nanti kalau misalnya mau content analysis atau analisis isi. Itu buat dulu di bab 2-nya apa ya, punya siapa, kenapa, cocok nggak dipakai untuk menganalisis konten TikTok. Kalau cocok, oke, lanjut. Tapi harus ada alasan yang bisa menjelaskan bahwa itu memang bisa dipakai untuk menganalisis konten TikTok. Belajar lagi ya, banyak baca lagi ya. Lalu, nah ini juga menarik nih, halaman 33. Di halaman 33, teknik pengumpulan data itu kan biasanya ya, misalnya ada yang kutip dari Moleong, dari mana-mana gitu kan, ditulis bahwa pengumpulan data itu biasanya tekniknya ada observasi, ada interview, ada apa satu lagi? Udah interview, wawancara. Produksi. Coba yang udah, siapa yang udah seminar di sini? Belum? Udah? Iya. Teknik pengumpulan data biasanya apa aja? Dokumentasi. Apa aja? Dokumentasi. Itu teknik analisis data. Observasi, dokumentasi, Iya kan? Itu kan normalnya ya, biasanya ya. Moleong bilangnya gitu ya. Moleong, Sugiono gitu kan. Tapi ini ada kategorisasi masuk ke sini. Kan? Dari mana referensinya? Cari bukunya. Kalau dibilang ada kategorisasi di sini. Kenapa bisa masuk ini? Saya penasaran juga, nanti mau saya kutip gitu kalau ada bukunya. Cari ya. Oke. Lalu teknik analisisnya dan teknik analisis datanya standar tadi seperti yang sudah disebutkan. Ini biasanya Miles ya. Ada yang lain tapi umumnya itu yang dipakai di sini. Kemudian jadwal penelitian sampai selesai, sampai sidang. Namanya rencana, ya kan? Kalau kayak gini ngambang ya dosennya nanti suka-suka aja tuh. Selesai yang dibuatnya.
Nggak ada rencana kamu soalnya pekan depan selesainya. Sampai 2 sampai selesai ya. Itu ya PR-nya. Rina Zahara, mudah-mudahan nanti jadi lebih baik lagi ya. Saya kembalikan Pak Ali. Terima kasih kepada Bu Ade yang sudah memberikan penjelasan demi penjelasan. Semuanya sudah ditulis, direkam ya. Itu penjelasan tersebut bukan maksud memojokkan, tapi untuk menambah kekuatan penelitian kamu ke depan sehingga penelitian itu terarah sesuai dengan tema, sesuai dengan rumusan masalah, dan sesuai dengan isi-isi yang akan dimasukkan ke dalamnya ya. Itu masukan dasaran itu harus diperhatikan. Bila tidak tahu nanti kita coba berdiskusi kembali, termasuk dengan Ibu Adi sendiri ya. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Cut Andina untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kok lain? Oke Rina, tadi sudah banyak sebetulnya disampaikan oleh Bu Ade. Kamu kayak gak semangat, jadi saya semangat. Tadi semangat Bu, waktu apa kita sudah semangat. Ini udah nampaknya udah sahur, nggak ada sahur. Sahur tadi katanya sahur kan? Sahur. Sahur di mulut. Itulah kalau tidur habis sahur gitu di bawaan. Pak Ucup nih, di sahur masak, ya bubur kanji. Jadi dia kayak ngulang lagi dari awal kita tidur di malam. Jadi dia minta lagi sama jamnya. Makanya ketika bangun tidur lele nggak jelas. Oke, di kata pengantar, nama-nama ini tidak perlu bold. Terus tersinggunglah si Dewi Putri Ayuni Wineska ini kenapa nggak dibolkan? Kenapa nama-nama lain dibol? Nah si Ayang Beb ini pun kenapa nggak dibol? Enggak ada yang Hah? Tapi dalam meniti pahitnya kehidupan. Abang, entah apa, biasa hantem. Memang abang-abang lah, jadi masa kakak-kakak. Abang. Oh abang kandung. Pikir abang kandung. Daftar isi teknis penulisannya masih salah, kata pengantar daftar isi itu kan di bold ya, nanti latar belakang baru itu tidak lihat sama Dina Roland kasih lah kawannya nih kan, gengnya nih kan, Ronald salah ya, maaf dia terbawa semiotika. Daftar tabel tuh halamannya lain, daftar gambar kenapa dia bersatu padu begini. Kemudian di latar belakang kamu tuh bahasanya diksi-diksinya tuh nggak pas, sehingga kita ketika baca apa ini ya maksudnya, dibaca berulang-ulang nggak cocok. Itu ada penggunaan kata-kata berganda, misalnya pada usia remaja gitu kan, minta kawannya baca supaya kalau kamu baca emang udah enak, udah bolak-balik buka, jadi minta kawannya baca supaya tahu oh ini nggak sesuai nih kalimatnya. Nah seperti yang disampaikan Bu Adi tadi, kalau analisis gaya komunikasi pada akun TikTok influencer biasanya sudah pada akun TikTok @aldila_aap tentang kesehatan mental, sudah sebagai pembuat konten. Jadi seolah-olah kalau kita baca judul seolah-olah ada gaya komunikasi si pembuat konten, gaya komunikasi si bidang hal lain, si penggiat kesehatan, si penggiat ASI misalnya. Jangan begitu, seolah-olah udah to the point saja. Analisis gaya komunikasi pada akun TikTok @aldila_aap tentang kesehatan mental bagi kalangan remaja, udah gitu aja. Kemudian ini kalau saya jadi aneh juga ini ya, si Aldila ini saya udah buka, padahal maaf pakai singlet aja begitu ya cara nyampaikannya, tapi pengikutnya sampai 1,9 juta dan kamu bilang cuma mahasiswa. Berarti lihat singlet dulu. Maksudnya kalau kita buka Pak, tidak ada formalnya, tidak ada menunjukkan bahwasannya dia qualified untuk menyampaikan tentang pesan kesehatan mental, sambilan, pakai celana pendek. Kok diyakini sama 1,9 juta orang? Heran juga ini ya, fenomena juga ini. Dan di like sampai 98 juta. Jadi anak-anak Gen Z cukup percaya dengan ya, tampilan begitu saja langsung oke nih gitu.
Batal puasanya Bu ya. Lari pula. Maksudnya kok kayaknya, kecuali tadi kamu bilang oke lah dia Udah tidur. penampilannya begitu, tapi di profilnya misalnya magister psikologi, nah mungkin orang punya stylenya saja begitu. Tapi ini tadi mahasiswa, cara menyampaikannya pun pakai singlet saja, rambut acak-acakan sambil Pakai yang kecil tuh, sambil pakai. make up dan sebagainya pula. Tapi sudahlah, itulah dia gambarannya. Seperti Di pinang sitasi di kamu belah-belah. pelajari lagi sitasi, caranya bagaimana mengutip itu dilihat lagi ya. Di fokus penelitian sebaiknya satu, gaya komunikasi pada akun Aldila dalam memberikan konten, atau sudah gaya komunikasi akun Aldila. Yang kedua kesehatan mental. Yang ketiga analisis isi, kan kamu mau ini analisis isinya kan, kita pakai siapa, apakah Holsti, pakai ada print Klaus print apalah itu katanya sama Yakub, saya menyebutnya pun sampai salah. Kamu pakai siapa itu, sehingga tidak dalam kalimat berjambar begini ya. Nah tadi sudah disinggung sama Bu Adi juga tentang state of art-nya itu apa kebaruan kamu. Di sini cuman pada akun Aldila dengan menggunakan gaya komunikasi ya, dengan menggunakan gaya komunikasi siapa atau menganalisisnya. Di sini sebaiknya menganalisis dengan analisis siapa, pakai punya siapa. Tadi kamu harus pilih lah ya. Nah sini saya lingkar dengan gaya komunikasi, saya sudah cari bukan teori itu. Jadi jangan langsung diklaim teori. Untuk kesalahan-kesalahan teknis sudah saya lingkari, nanti kamu perhatikan lagi untuk diperbaiki. Nah di halaman 18, 3 hambatan dalam gaya komunikasi. Berapa? Dari mana ini? Ada sumbernya. Oh, buku Pak Mas Riyadi. Nah, oke, kamu kutip dari Pak Mas Riyadi, tapi apakah ini merupakan Pak Mas Riyadi bisa saja kutip dari tempat lain? Ada pakar yang menyimpulkan hasil penelitiannya, akhirnya menyimpulkan bahwasanya hambatan dalam komunikasi. Setahu saya teknik semantik ini gak hambatan dalam komunikasi. Apakah sama hambatan dalam gaya komunikasi itu juga sama? 3 ini, nah itu jadi pertanyaan juga. Tapi kamu kutip di buku Pak Dimas pula ini. Emang disitu dibuat gaya komunikasi juga? Gaya hambatan komunikasi atau hambatan gaya komunikasi? Atau kamu berpikir gaya komunikasi dan komunikasi sama aja ya? Kan kamunya nggak ada semangat. Saya yakin nggak ada Saul. Di bab 3 lokasi penelitian jadi objek penelitian. Kemudian kamu harus sampaikan sini si Aldila tadi siapa, terus sudah berapa kontennya. Nah kamu sampaikan di sini, bukan lokasinya ya. Jangan lagi dicerita di lokasi penelitian atau di bab 3 ini yang kamu ganti menjadi objek. Bagaimana kita supaya tidak terlalu bersedih, jangan itu. Tapi apa karakter dari akunnya itu tadi sehingga kamu pilih dia. Ya sebutlah tadi itu angkanya, kalaulah dia punya latar belakang pendidikan, atau mungkin dia itu sudah sembuh, dia itu sebetulnya misalnya seperti dulu ada terkena atau gejala mental health kemudian sembuh, kalau COVID penyintasnya misalnya, sebutan untuk yang sudah sembuh mungkin, nah itu bisa menguatkan sehingga jadi dia kita punya kekuatan lah untuk milih dia gitu, selain hanya dari jumlah followersnya saja. Kemudian citasi minimal 2014 ya, 10 tahun. Jadi 2012 itu jangan lagi. Di latar belakang atau di bab 2 tuh kamu kasih gambaran lah akun dia itu seperti apa ya. Ini barcode untuk apa? Jadi gambaran postingannya. Kemudian ketika kamu memilih konten-kontennya itu seperti boleh disampaikan tadi ya harus jelas karena apa. Saya lihat banyak semua bukan video di TikTok kan ada yang
video yang cuman suara saja, dia gambarnya lain, kan ada. Nah, kamu harus tadi punya kategorinya, sehingga oh ya saya memilih konten-konten ini karena apa. Kalau misalnya kamu mau lihat nanti verbal, di analisis isi kamu melihat verbal sama non verbal, berarti kamu harus pilih video yang dia menyampaikan gitu. Kan ada yang cuman pakai suara saja, dianya beraktivitas lain. Nah, jadi kalau misalnya pilih verbal non verbal ya kamu lihat, jadi pemilihan videonya itu karena apa gitu ya. Masa dari 300 video kamu pilih itu cuman karena viewers terbanyak saja. Jadi harus ada alasan yang lebih kuat ya, Rina. Udah dari saya itu aja, Pak Ali, melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Saya kembalikan ke Pak Ali. Oke, terima kasih juga pada Ibu Cut yang juga memberikan beberapa masukan yang juga tidak kalah handalnya ya. Dengan masukan yang pertama dicatat, kemudian bila tidak paham nanti didiskusikan kembali sehingga hasilnya akan lebih baik ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Ibu penelaah yang sudah menyampaikan atas kehadirannya. Maka nilainya dikumpulkan, berdasarkan nilai yang sudah dikumpulkan maka Anda dapat melanjutkan ke jenjang penelitian lebih lanjut dengan memperbaiki beberapa masukan yang sudah disampaikan oleh dosen penelaah. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.